Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Ibu Elis. Saya guru di SMP Kristen 1 Kupang dan saya ingin berbagi tentang best practice menggunakan metode STAR dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 7-1 menggunakan model problem based learning atau PBL. Perkenalkan, saya Lise Lobo. Saya adalah mahasiswa PPG di Universitas Muhammadiyah Parepare, Indonesia. Baik Bapak Ibu, ini sedikit sharing bagaimana yang sudah saya lakukan menerapkan model PBL ini untuk meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini identitasnya. Saya adalah guru di SMP Kristen 1 Kupang, dan tujuan yang ingin saya capai melalui model problem based learning ini, motivasi siswa semakin meningkat. Nah, kemudian kita mulai dari situasi. Nah, situasi ini saya jelaskan tentang latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalahnya dimulai dari observasi saya sebagai seorang guru. Bagaimana saya melihat motivasi belajar anak di kelas saya itu rendah, khususnya dalam pembelajaran matematika. Ini terlihat dari sikap yang kurang tertarik, sikap yang tidak fokus, bahkan ada beberapa yang mengantuk dan berbicara dengan teman saat guru menjelaskan. Nah, dari masalah ini timbullah satu pemikiran untuk saya menerapkan problem based learning. Dan alasan saya perlu membagikan ini karena saya merasa bahwa pasti ada dari antara Bapak Ibu yang lain yang memiliki masalah yang serupa, sehingga ini kiranya menjadi bahan referensi untuk bersama-sama kita memperbaiki pembelajaran kita makin baik, makin inovatif. Nah, peran dan tanggung jawab guru ini yang pertama pasti sebagai fasilitator dan evaluator bagi siswa. Bukan saja itu, tetapi guru juga sebagai pembelajar. Karena dalam langkah demi langkah dari pembelajaran ini, kami, dalam hal ini saya, juga belajar dari setiap aktivitas siswa. Oke, itu dari sisi S atau situasi. Kemudian dari T, yaitu tantangan, ada beberapa tantangan pada saat saya melakukan PPL ini. Yang pertama, tantangannya adalah bagaimana saya bisa melaksanakan langkah PBL dengan tepat. Karena PBL ini memang bukan hal yang baru, tapi dalam kelas saya baru saya menerapkannya. Oleh karena itu, dalam melaksanakannya dengan tepat butuh dengan rinci dan dengan detail. Kemudian saya juga mengalami tantangan bagaimana saya bisa memilih media yang tepat dan menarik untuk PBL ini, karena sekali lagi masalah yang tadi saya sudah kemukakan bahwa motivasi belajar anak yang masih rendah. Kemudian tantangan berikutnya adalah saya perlu memikirkan relevansi hubungan antara bahan ajar yang saya kerjakan dengan konteks kehidupan anak-anak, karena problem based learning dasarnya adalah diambil dari kehidupan sehari-harinya anak, masalah yang terjadi dalam kehidupannya anak. Oleh karena itu, bahan ajar yang saya lakukan atau yang saya terapkan itu harus sesuai dengan konteks kehidupan mereka. Nah, untuk ST dan A untuk aksi. Nah, di dalam aksi ini ada beberapa langkah untuk menghadapi tantangan yang tadi. Yang pertama, langkahnya adalah saya mencermati kembali setiap langkah PBL dengan detail. Jadi ada 5 langkah yang perlu ditelusuri, yang perlu dicermati. Nah, itu saya pelajari, saya ulang kembali, saya kemudian menganalisa kembali mana yang perlu, mana yang harus saya tekankan. Kemudian yang kedua, langkah yang berikutnya adalah mempersiapkan media seperti kartu bilangan. Dalam kelas saya menggunakan juga kartu bilangan. Kemudian saya menggunakan PPT, saya menggunakan LKPD, dan juga ada kuisis untuk mengukur kemampuan belajar anak. Nah, selain daripada itu, saya juga membaca, memilah setiap sumber bahan bacaan atau sumber bahan ajar dengan tepat.
Karena banyak sekali ya bahan ajar dan sumber yang ada di internet, tapi kita perlu mencari, membaca, dan memilah setiap sumber tersebut yang tepat sesuai dengan yang kita mau. Kemudian yang pasti bekerja sama dengan peserta didik, teman sejawat dalam proses pembelajaran atau proses aksi tersebut, PPL tersebut ya. Karena harus menghubungi peserta didik, harus menghubungi teman sejawat, kemudian peserta didik juga karena pada saat itu mereka sedang libur, jadi saya harus berkomunikasi, bekerja sama dengan mereka untuk mereka bisa datang ke sekolah. Kemudian di aksi ini juga strategi yang saya gunakan adalah saya menerapkan pendekatan saintifik yang terintegrasi dengan TPEK. Nah, saintifik ini pasti tidak boleh lepas ya di dalam kurikulum K13 karena di sekolah kami untuk kelas tersebut masih menggunakan K13. Walaupun K13, tapi perlu ada pendekatan saintifik yang juga terintegrasi dengan TPEK. Kemudian strategi berikutnya adalah metode saya harus bervariasi. Nah, sehingga demonstrasi itu saya lakukan, diskusi, baik guru dengan siswa, siswa dengan siswa, begitupun juga tanya jawab, ya itu juga perlu terus saya kerjakan. Kemudian media yang saya gunakan itu harus media yang menarik, baik itu video, baik itu LKPD, baik itu PPT, kuisis maupun kartu bilangan. Karena sekali lagi motivasi adalah masalah yang saya temukan. Kemudian dalam prosesnya itu saya mulai dari penyusunan RPP dulu. Penyusunan RPP, penyusunan bahan ajar, kemudian media pembelajaran yang saya perlu siapkan entah LKPD, PPT, kuisis maupun kartu bilangan, dan menyusun kisi-kisi dan instrumen yang akan dilakukan di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di dalam aksi ini ada beberapa orang yang terlibat, baik siswa, yang pastinya siswa adalah pusat dari pembelajaran, kemudian ada guru, saya sendiri sebagai fasilitator, kemudian ada dosen saya, ada Ibu Dr. Marwati, sebagai pembimbing juga ada guru pamong, yaitu Ibu Nurfaida. Nah, jadi orang-orang yang terlibat ini termaksud dengan rekan sejawat yang juga membantu dalam proses PPL kemarin. Inilah orang-orang terlibat dan saya sangat berterima kasih karena para siswa, Bapak Ibu dosen ataupun guru pamong dan rekan saya sangat-sangat bekerja sama dengan baik dan membantu saya dalam melakukan aksi ini. Kemudian sumber daya atau materi yang saya pakai ada proyektor, ada LCD, ada komputer, ada speaker, ada kamera, dan ada internet. Nah, semua ini adalah sumber daya yang mendukung akan pelaksanaan aksi yang saya lakukan. Nah, ini Bapak Ibu refleksinya saya dimulai dari dampak dulu. Nah, dampaknya dalam RPP itu tidak mungkin 100% ya bisa terlaksana dengan baik. Tapi ketika saya melihat kembali, mengevaluasi kembali, sekitar 98% kegiatan pada RPP itu bisa terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting adalah 90% anak atau siswa itu sangat terdorong untuk belajar karena model pembelajaran yang digunakan adalah PBL. Begitu. Nah, 90% ini sangat baik menurut saya, sangat efektif, sehingga efektivitas yang saya lakukan, yang saya tuliskan di sini adalah sangat efektif karena siswa makin bersemangat mengikuti pembelajaran matematika. Nah, dan ini analisa hasilnya, Bapak Ibu, ada 5 indikator yang saya gunakan dalam kuesioner tersebut untuk mengukur motivasi belajar anak, dan persentase yang didapatkan adalah 94%. Nah, dan ini analisa dari setiap indikator, bagaimana mendemonstrasikan kartu positif negatif atau kartu bilangan itu, anak bisa terpacu, belajar bilangan bulat. Kemudian ketika menampilkan masalah, anak pun juga terpacu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan dalam mengerjakan masalah tersebut yang ada di LKPD, siswa juga bisa terpacu. Dan dalam diskusi kelompok juga anak-anak juga terpacu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan juga ada word wall yang saya pakai di situ juga. Anak-anak sangat-sangat terpacu ketika melihat wall dan mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, refleksi saya adalah respon dari orang lain itu khususnya siswa ya. Siswa senang dengan model pembelajaran PBL yang sudah diterapkan oleh guru. Dilihat dari
kuesioner yang mereka isi, dan juga secara rekan sejawat ini pakai dengan chat, dan juga ada beberapa yang saya wawancara langsung. Kemudian faktor keberhasilan dari pelaksanaan PPL ini adalah yang pertama pasti kompetensi guru dalam memilih model, media, metode, serta melaksanakannya. Yang berikutnya juga dukungan dari rekan sejawat, dan yang terakhir pasti dari kesiapan siswa, sehingga pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik. Nah, secara pribadi pembelajaran yang saya peroleh adalah yang pertama, PBL ini model yang sangat efektif Bapak Ibu untuk diterapkan dalam pembelajaran. Walaupun pasti ada kelemahan dan kelebihannya, tapi bagi saya secara pribadi ini sangat efektif, dan saya akan terapkan bukan saja pada saat PPL ini, tetapi dalam pembelajaran saya ke depan. Nah, lalu refleksi yang kedua adalah menjadi guru yang kreatif dimulai dari persiapan yang matang. Tidak bisa dihindari Bapak Ibu, ketika kita mempersiapkan kelas kita dengan sangat baik, maka hasilnya juga akan sangat baik. Begitupun sebaliknya, kalau kita dengan asal-asalan mempersiapkan kelas kita, maka pastinya hasil yang diperoleh tidak akan sebaik ketika kita mempersiapkannya dengan matang. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah ketika kita bisa melakukan refleksi dalam mengajar, bukan saja dalam mengajar, tapi setelah mengajar, itu akan membuat kita makin berkembang, makin kita melihat diri, mana yang kurang, mana yang perlu kita evaluasi kembali, mana yang harus saya tingkatkan, dan seterusnya. Itu sangat membantu kita untuk makin hari makin menjadi guru yang profesional, makin menjadi guru yang berinovasi. Baik, ini adalah lampiran Bapak Ibu dari hasil belajarnya anak-anak. Ada juga lampiran dari hasil kuesioner siswa yang sudah saya kumpulkan. Kemudian ada analisa, bagaimana saya menganalisa kuesioner tersebut, dan dokumentasi dari prosesnya. Saya tampilkan secara sekilas untuk hasil belajar. Hasil belajar ini bisa kita lihat ada di sini, Bapak Ibu. Ada hasil LKPD dan juga pekerjaan siswa. Untuk pekerjaan siswa, Bapak Ibu bisa lihat ada yang mereka kerjakan pada saat kita pembelajaran saat itu. Ada beberapa anak. Kemudian untuk LKPD, Bapak Ibu bisa lihat pada link yang ini juga. Nah, kemudian untuk hasil kuesioner siswa, saya juga sudah lampirkan di sini. Saya secara sekilas memberikan hasil daripada kuesionernya anak-anak. Seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi dasar untuk saya menganalisis akan persentase keberhasilan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu sesuai dengan yang tadi saya sudah sampaikan. Kemudian yang selanjutnya lampiran hasil belajar siswa. Nah, analisa kuesioner yang sudah saya lakukan adalah seperti ini. Baik, dan yang terakhir ada dokumentasi proses. Nah, dokumentasi proses ini saya berikan dalam bentuk video. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini analisis hasil kuesioner siswa. Saya tuangkan di dalam PDF ini. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini hasil kuesioner siswa yang tadi, dan ini untuk dokumentasi proses yang saya lakukan. Saya putarkan sekilas ya Bapak Ibu. Ini ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan dalam pembelajaran, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa lihat pada lampiran yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Nah, demikian Bapak Ibu sharing presentasi best practice dengan menggunakan metode STAR. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih.